Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Dan saya sobat sekalian mau mengupdate soal JIS, Jakarta International Stadium, yang ternyata lolos sebagai salah satu venue untuk pertandingan sepak bola usia 17 tahun. Padahal dari awal terkesan pemerintahan termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa stadion itu tidak layak kalau tidak direnovasi. Ternyata dari pemberitaan yang ada, sekali lagi ya, dari pemberitaan yang ada, ya paling cuma rumputnya saja yang harus dibenahi, dan saya kira wajar ya, karena rumput kan sesuatu yang namanya juga untuk kegiatan lain bisa juga tumbuhnya tidak baik, tidak rata, terinjak-injak, atau sintetiknya harus diganti dan lain sebagainya. It is not a big deal sesungguhnya. Karena kemarin kan kesannya akses penonton lah, transportasi lah, inilah, itulah, banyak sekali inilah dan itunya yang terkesan dan ingin dikesankan bahwa ini stadion tidak layak. Nah ini rupanya yang pro Anies menggugat, dalam tanda kutip menggugatnya ya. Ini ada dua berita yang menarik. Pertama adalah sebagaimana dilansir fajar.co.id, JIS terpilih jadi venue Piala Dunia usia 17. Kemudian Bahrum Ahmadi _2, pernyataan Erick Thohir tempo hari membohongi publik. Ini opini ya. Kemudian katanya pasti dicoret, kubu Anies menagih janji Erick Thohir ya soal rumput JIS. Coba kita baca ya, coba kita baca. Oke. Ex-komisaris Ancol Ges Khalifa kembali buka suara terkait dengan renovasi yang dilakukan terhadap Jakarta International Stadium. Ia mengungkit soal ucapan dari Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir ya. Dirinya mengungkit soal sejumlah manuver dari menteri tersebut yang dilakukan untuk meyakinkan publik akan perlunya stadion tersebut direnovasi jelang Piala Dunia usia 17. Namun baru-baru ini tempat itu malah ditunjuk sebagai venue utama untuk Piala Dunia oleh FIFA. Oleh karenanya ia menagih janji yang pernah diucapkan oleh Erick. Janji seputar akan dicoretnya tempat itu jika diinspeksi oleh lembaga sepak bola dunia sebelum direnovasi. Oke. Drama itu berseri dari satu episode ke episode lainnya. Yang paling norak adalah membawa tukang rumput dan wartawan ke JIS. Lalu ada pertanyaan, salaman sama saya pasti dicoret, tegasnya seperti dilansir pada Jumat. Apalagi tersiar kabar bahwa rupanya yang diperlukan tempat tersebut adalah penambahan sarana penunjang seperti moda transportasi agar masyarakat dapat dengan mudah datang ke JIS. Namun soal rumput hanya perlu diperbaiki dan tak perlu diganti, bayangkan cuma perlu diperbaiki. FIFA tiba-tiba datang memberi pendapat mereka, cuma perbaiki rumput tak harus diganti, jelasnya. Di sisi lain, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa stadion tersebut harus diperbaiki soal akses dan bagian rumput stadionnya. Ini berdasarkan rekomendasi dari FIFA. Ya, tadi saya sudah mendengarkan paparan, FIFA sudah menunjuk konsultan rumput dari Australia dan JIS itu akan diubah rumputnya di pitch stitching, jahit ulang, katanya di kantor Kemenpora Jakarta pada Rabu. Jakarta International Stadium JIS terpilih jadi venue Piala Dunia usia 17. Kemudian menanggapi hal itu, Bahrum Ahmadi memuji JIS yang faktanya tidak dicoret oleh FIFA. FIFA sudah site visit ke JIS, faktanya JIS tidak dicoret, ucap Bahrum Ahmadi dalam cuitannya di Twitter. Kemudian dia juga menyentil pernyataan Erick Thohir yang disebutnya telah membuat gaduh, di mana Erick Thohir bilang JIS pasti akan dicoret FIFA jika dilakukan verifikasi stadion dengan kondisi yang ditemuinya saat melakukan kunjungan langsung.
Pernyataan Erick Thohir tempo hari membohongi publik alias hoax dan membuat gaduh, kata Baharun Ahmadi. Kalau pejabat bikin hoax dan bikin gaduh nggak ada masalah ya. Sebelumnya Erick Thohir menyebut turnamen dunia itu akan digelar di JIS, Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dikatakan pemerintah pusat akan membantu Jakpro dalam renovasi JIS yang akan menjadi venue turnamen dunia yang berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember. Jakpro DKI akan merenovasi di dalam JIS karena memang ini kan aset yang dimiliki DKI. Walaupun pemerintah pusat pun membantu aset itu karena pembangunan itu dana PEN, ya. Tetapi pemerintah pusat sepertinya akan mencoba membantu yang di luar, kata Erick. Ya, sahabat Eros sekalian, ini pembelajaran bagi kita semua ya. Kemarin itu ya, kalau kita lihat tone-nya dari pejabat-pejabat yang site visit JIS itu seolah-olah JIS ini sebuah stadion yang gagal, stadion yang nggak bisa dipakai. Lalu para buzzer bilang Anies nggak bisa kerja lah dan lain sebagainya. Seolah-olah stadion ini adalah stadion yang di bawah standar, tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Ada masalah dengan transportasi, ada masalah dengan akses penonton, ada masalah dengan bangku atau pembatas lapangan dan lain sebagainya. Dan itu kan berkembang. Kok susah sekali sih untuk mengakui ini karya anak bangsa yang semuanya menggunakan local genius, tetapi sebuah stadion yang sebenarnya pantas dibanggakan. Bahkan para buzzer mengatakan ini hanya pantas untuk sholat Id saja. Coba bayangkan ya, bayangkan sholat Id, sesuatu yang mulia tiba-tiba kemudian menjadi bahan olokan atau ejekan. Tetapi ternyata ketika FIFA site visit, ya cuman masalah rumput yang harus dijahit kembali dan lain sebagainya. Wajar saja ya, karena stadion ini kan digunakan untuk kegiatan lainnya juga. Mungkin saja untuk standar Piala Dunia ya rumput harus dijahit ulang. Ingat, jahit ulang bukan diganti. Jadi ibarat kalau yang sudah mulai jarang-jarang ya harus kemudian dihaluskan, diperbaiki. Wajar kalau FIFA minta demikian karena dia tentu pengen yang terbaik. Rasanya tidak ada yang ready 100% sebelum dilakukan perbaikan ya. Jadi setelah dilakukan perbaikan baru site visit. Nah, ini sepertinya diharapkan FIFA mengatakan no sebelum direnovasi, tapi ternyata FIFA independently sepertinya ya mengatakan bahwa ini stadion tentu layak kalau dia digunakan untuk usia 17 tahun dan tidak ada kaitannya dengan transportasi lah, akses masuk lah dan lain sebagainya. Hanya rumput yang harus dijahit ulang. Wajarlah. Rumput stadion utama Senayan saja kadang-kadang di bagian kiper juga gundul karena tadi memang pemeliharaan rumput itu bukan hal yang mudah tentunya. Stadion itu yang paling susah dirawat ya tentu rumputnya itu sendiri. Jangankan di dalam negeri ya, di luar negeri negara maju pun sering ada beberapa bagian rumput yang kemudian katakanlah tidak tumbuh dengan baik atau tercerabut, terutama biasanya di bagian kiper ya, karena disitulah konsentrasi permainan dan disitulah orang sering berguling-guling atau kemelut, disitulah pertandingan mengeras karena tujuannya untuk menciptakan gol di satu sisi dan di sisi lain mempertahankan agar tidak kebobolan. Sahabat Eros sekalian, yang mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa sudah saatnya kita jauh lebih menghargai karya anak bangsa ya, dan jangan terjebak pada persaingan-persaingan politik. Susah banget sih untuk mengakui ini adalah karya Anies Baswedan, sampai kemudian mau dihilangkan jejaknya, lalu seolah-olah ini stadion tidak berguna, lalu yang barang rongsokan itu diperbaiki pemerintah pusat, lalu pemerintah pusatlah yang menjadi pahlawan sehingga ini barang, ini stadion bisa digunakan. Tapi faktanya kan tidak seburuk itu, tidak semengerikan itu, ternyata ini layak-layak saja. Olahraga is olahraga ya, tapi kalau olahraga sudah dicampuri oleh politik, itu tentu sangat tidak sehat ya, tidak sehat, tidak walafiat.
kita berharap bahwa pergelaran sepak bola ini sukses, sukses penyelenggaraan, sukses juga prestasi, jangan sampai kemudian dicederai oleh hal-hal yang tidak baik. Ya, katakanlah ya, setiap olahraga atau perhelatan besar itu selalu ada dimensi politiknya. Tapi ya tadi, jangan kebangetan lah. Harusnya dimensi politiknya jangan terlalu menonjol, agar kemudian ya kita berhasil menyelenggarakan event ini sebagai sebuah apa ya istilahnya, sebagai sebuah sarana masyarakat untuk ya mendapatkan hiburan. Karena kita tahu sepak bola adalah olahraga yang paling populer di Republik Indonesia ini, dan alhamdulillah paling tidak ya, kita kemarin juara SEA Games setelah tahun 1991 ya. Betapa susahnya untuk mendapatkan gelar juara tersebut, dan mudah-mudahan prestasi sepak bola kita juga terus meningkat di masa depan. Mungkin Erick Thohir jauh lebih canggih, sophisticated menjadi ketua umum PSSI ya, dibandingkan jabatan-jabatan lainnya. Who knows? Karena menurut saya itu juga sama terhormatnya, langsung punya dampak bagi martabat Indonesia di mata dunia. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.